Halo pemirsa, kembali lagi bersama Top Film. Kali ini, Top Film akan membahas film yang berjudul The Butterfly Effect 2004. The Butterfly Effect adalah sebuah film fiksi ilmiah Amerika Serikat yang rilis pada tahun 2004, yang dibintangi oleh Ashton Kutcher, Amy Smart, dan Eric Stoltz. Film ini disutradarai dan ditulis oleh Eric Brice dan J. Mark Gruber. Bagaimana kelanjutannya? Mari kita langsung saja ke pembahasannya. Dan jangan lupa subscribe untuk menyaksikan video-video terbaru dari kami. Film dibuka dengan seorang pria yang sedang mengendap-endap masuk ke suatu ruangan. Lalu dia mendobrak masuk ke ruangan tersebut dan berusaha menahan pintu dengan sofa. Pria itu terlihat seperti orang yang panik dan kebingungan. Lalu dia mengumpat di bawah meja sambil menulis catatan. Jika ada yang menemukan catatan ini, maka rencana saya tidak berjalan baik, dan saya sudah mati. Dan jika saya kembali ke awal kejadian ini, saya mungkin bisa menyelamatkannya. Terlihat di luar ruangan tersebut, orang menggedor-gedor pintu sambil memanggil nama Evan. Ternyata pria tersebut bernama Evan. Lalu, film pun dimulai. Terlihat Evan kecil sedang bermain dengan anjingnya. Ibunya pun memanggil Evan untuk menyuruhnya berangkat ke sekolah. Setibanya di sekolah, Evan pun langsung menuju kelas. Akan tetapi setelah ibunya ingin pergi, seorang guru dari Evan mengetuk jendela dan ingin berbicara dengannya. Guru tersebut akhirnya berbicara kalau kemarin ada tugas menggambar untuk anak-anak di kelasnya. Normalnya, anak-anak akan menggambar pekerjaan orang tuanya, ataupun cita-citanya sesudah dewasa nanti. Tapi anehnya Evan kecil menggambar seorang pria yang telah membunuh dua orang tersebut, dengan menggunakan pisau. Akan tetapi, ketika ditanya kenapa dia menggambarnya, dia tidak ingat apa-apa, ujar si guru. Ibunya terlihat bingung dan tidak mengerti. Lalu dia meminta izin kepada guru Evan untuk membawa gambar tersebut. Ibunya pun memeriksakan Evan ke rumah sakit. Dokter menyarankan agar Evan diberikan buku catatan dan menulis semua apa yang telah dilakukannya, yang berguna untuk membantu ingatannya, agar dia bisa ingat sesuatu yang baru esok harinya. Scene pun berpindah esok hari. Lalu Evan pun mulai menulis. Dia menulis bahwa hari ini ibu akan membawaku bermain bersama Kelly dan Tommy. Dan aku akan bertemu ayah mereka, dan melihat seperti apa sosok ayah yang sebenarnya. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba ibunya melihat Evan sudah memegang pisau dapur. Tapi sesaat kemudian, Evan pun melepas pisau tersebut, dan dia tidak ingat apa-apa. Lalu sampailah dia di sebuah rumah, dengan disambut si ayah dari teman-temannya yang bernama George. Ternyata ibunya menitipkan Evan kepada George dan dia pun pergi. Ketika Evan masuk ke rumah tersebut, dia disambut dengan kedua temannya, Kelly dan Tommy. Kelly berkata bahwa ayahnya akan membuat film dengan Evan sebagai pemeran utamanya. Si ayah berkata kalau Evan harus berjanji untuk jangan bicara ke siapa-siapa kalau mereka telah membuat film tersebut. Evan pun menyetujuinya. Tiba-tiba scene pun berpindah dengan kondisi Evan dan Kelly yang sudah tidak berbusana. Ternyata George menjebak Evan untuk membuat film porno anak-anak. Akan tetapi Evan tidak ingat apa-apa dan ingin segera pergi dari tempat itu. Scene pun berpindah di hari di mana Evan diajak ibunya untuk bertemu ayah kandungnya yang bernama Jason, yang ternyata ayahnya berada di rumah sakit jiwa. Setelah itu, Evan pun berbicara empat mata dengan ayahnya. Ayahnya pun datang, terlihat tangan ayahnya terikat. Tiba-tiba, ayahnya langsung mencekik leher Evan, sambil berteriak kalau dia harus mati. Petugas dan ibunya pun segera datang, dan petugas itu berhasil melumpuhkan si ayah, dengan memukul kepalanya memakai pentungan. Scene pun berpindah ke pemakaman, yang ternyata si ayah meninggal karena kejadian tersebut. Terlihat Evan, ibunya, dan Kelly menghadiri pemakaman tersebut. Dan terlihat juga Evan sangat sedih dengan kematian ayahnya. Scene berpindah 6 tahun kemudian, di mana Evan, Kelly,
dan Tommy sudah beranjak remaja. Mereka berempat asik berkumpul sambil merokok di rumah Tommy dan Kelly. Tak lama kemudian, Tommy menemukan dinamit. Lalu dia mengajak teman-temannya untuk meledakkan sesuatu. Dan mereka menyuruh temannya yang memakai topi dan bernama Lenny untuk meledakkan dinamit tersebut. Lenny pun meletakkan dinamit tersebut di kotak pos. Dan dinamit itu pun akhirnya meledak. Kemudian scene berpindah dengan mereka berempat yang sedang membopong Lenny karena dia terlihat shock dan tidak bergerak. Ketika sampai di rumah, ambulans pun datang membawa Lenny. Dan ketika ditanya oleh ibunya tentang kejadian tersebut, Evan pun tidak ingat apa-apa. Malam harinya, dia menulis di buku jurnalnya bahwa kejadian terakhir yang diingatnya adalah sedang menutup kedua telinga Kelly. Lalu bolpennya pun habis. Dia pun mencari-cari bolpen di ruangan tersebut. Dan secara tidak sengaja, dia menemukan sertifikat kematian kakeknya. Di sertifikat itu tertulis bahwa kakeknya juga tidak waras seperti ayah dan dirinya. Esok harinya terlihat Evan yang sedang dihipnotis oleh seorang dokter. Setelah dihipnotis, si dokter bertanya, "Apa yang terakhir kau ingat?" Lalu Evan menjawab, "Saya sedang berdiri dan tangannya menutupi tangan Kelly. Dan saya melihat mobil melintas lalu tiba-tiba mereka sudah berada di hutan." Dokter pun bertanya apa yang terjadi setelah mobil tersebut melintas. Akan tetapi Evan tidak bisa mengingat kejadian tersebut. Dia terus memaksa untuk mengingatnya. Akan tetapi hidungnya pun mengeluarkan darah dan tetap tidak bisa mengingatnya. Akhirnya si dokter pun segera membangunkan dia dari hipnotisnya. Evan pun sadar dan terbangun. Lalu mengatakan apa yang telah terjadi. Scene berpindah ke bioskop. Terlihat Evan, Kelly, dan Tommy turun dari mobil untuk memasuki bioskop. Evan bertanya, apa ada yang bisa menjelaskan apa yang telah terjadi dengan kotak surat tersebut? Seketika itu juga, Tommy langsung mendorong Evan sambil berkata, "Jangan pernah kau singgung masalah itu lagi." Akhirnya mereka bertiga pun menonton film. Lalu Kelly keluar dari bioskop disusul dengan Evan. Evan pun menghampiri Kelly. Kelly berkata, "Apakah kau benar-benar tidak ingat apa yang terjadi?" Evan pun menggelengkan kepala. Lalu Evan dan Kelly pun berciuman. Kemudian datang Tommy dan menanyakan, "Apa yang telah kalian lakukan?" Dan kaki Tommy pun tersandung orang yang di dekatnya. Tommy pun langsung menghajar orang tersebut sampai jatuh. Dan Tommy pun langsung dibawa oleh petugas. Sambil tersenyum sinis melihat ke arah Evan dan Kelly. Scene pun berpindah ke ibu Evan yang sedang menonton TV. TV itu memberitakan tentang ledakan dinamit yang besar. Dengan pelakunya yang belum teridentifikasi. Dan di dalam mobil, ibunya pun berkata kalau mereka akan pindah dan akan menjual rumah lamanya tersebut. Terlihat Evan dan Kelly sedang berjalan berdua. Di jalan pun, mereka melihat kalau Lenny sudah pulang ke rumah. Lalu mereka memanjat dan mengetuk jendela kamar Lenny dari luar. Mereka pun mengajak Lenny keluar rumah untuk bermain. Tak sengaja, mereka melihat Tommy yang sedang memasukkan anjing Evan dalam karung dan akan membakarnya. Setelah dipergoki Evan, Tommy pun langsung mengambil kayu dan memukul Evan, tapi yang terkena ternyata Kelly. Tommy pun langsung memukul kaki Evan dengan kayu, dan menghajar Evan habis-habisan. Setelah puas menghajar Evan, Tommy meninggalkan mereka. Evan terus membangunkan Kelly yang pingsan. Terlihat Tommy akan membakar anjing tersebut. Dan Evan menghampiri Tommy. Tiba-tiba Evan terbangun dari pingsannya. Dan Kelly pun sudah terbangun. Dan Lenny menatap karung yang sudah terbakar habis. Evan pun langsung histeris dan menangisi anjingnya tersebut. Scene pun beralih pada hari, di mana Evan dan ibunya akan pindah rumah. Terlihat Kelly yang berlari mengejar Evan. Lalu Evan menulis secari kertas yang bertuliskan, "Saya akan kembali untukmu." Yang ditempelkan di jendela mobil. Setelah melihat tulisan itu, Kelly pun berhenti mengejar. Scene pun berpindah 7 tahun kemudian.
Evan yang sudah beranjak dewasa sedang berada di dalam kelas. Dengan menaiki sepeda, Evan pun pulang menuju ke tempat kosnya. Setibanya di tempat kos, terlihat teman satu kamar Evan yang bernama Tamper sedang bersama seorang wanita. Dan wanita itu meninggalkan mereka setelah kedatangan Evan. Lalu terlihat Evan bercanda dengan temannya tersebut. Scene berpindah ke sebuah bar, di mana Evan dan Tamper sedang asik bermain biliar bersama dengan para wanita. Terlihat beberapa orang di meja membuli penampilan Tamper. Lalu Tamper menyodok bola biliar itu menuju meja orang-orang tersebut dan mengenai gelas yang berisi bir. Salah satu pria itu pun memarahi Tamper, dan Tamper mematahkan stik biliar tersebut sambil bersiul. Orang-orang tersebut pun langsung pergi meninggalkan bar. Sampailah Evan di kosan dengan membawa seorang wanita. Mereka berciuman. Evan menawarkan minuman, dan wanita tersebut membuka jurnal milik Evan. Tapi jurnal itu diambil kembali oleh Evan. "Saya mempunyai jurnal tersebut dari umur saya 7 tahun, ujar Evan. Wanita tersebut minta dibacakan sedikit tulisan dari jurnal tersebut. Dan Evan pun mulai membacanya. Pada bagian di mana anjingnya yang dibakar hidup-hidup oleh Tommy. Lalu keanehan pun terjadi, keadaan sekitarnya berubah dan mulai bergetar. Dan Evan pun kembali dan berada di masa lalu, sesuai kejadian dengan jurnal yang dibacanya. Evan pun berdiri, lalu Tommy memukulnya dengan kayu. Lenny kecil berusaha membuka karung tersebut, namun dia tidak bisa membukanya. Lalu Tommy mengancam Lenny untuk meninggalkan anjing tersebut di dalam karung, atau dia akan membunuh ibunya sewaktu tidur. Tommy pun mulai memegang kayu yang terbakar api, sambil berkata kepada Evan bahwa dia tidak suka kalau Evan berhubungan dengan adiknya. Dan Tommy pun mulai membakar karung tersebut. Lalu Evan kembali ke waktu, di mana dia bersama wanita di kamar kosnya. Teman wanitanya berkata bahwa dia pingsan sewaktu bercinta. Lalu Evan pun bergegas pergi. Dengan menaiki mobilnya, dia pergi menuju ke rumah Lenny. Dan sampailah dia di rumahnya. Terlihat Lenny yang sedang membuat miniatur pesawat. Dan di kamarnya, banyak sekali miniatur-miniatur pesawat. Lalu Evan bertanya kepada Lenny tentang kejadian itu. Lenny menjawab kalau dia tidak bisa membuka talinya. Lenny menceritakan kejadian yang sama persis seperti yang Evan alami sewaktu dia membacakan jurnal kepada wanita tersebut dan pingsan. Yang sebelumnya, Evan tidak ingat apa-apa tentang kejadian itu. Evan pun menyadari kalau memorinya telah kembali dan mulai menyadari kelebihan yang dimilikinya. Kalau dengan membaca jurnal tersebut, dia bisa kembali ke masa lalu dan merubahnya. Dan dengan merubah masa lalu, maka dia pun akan merubah masa depan yang menyesuaikan dengan apa yang dia lakukan di masa lalu. Ketika sampai di kamar, Evan pun mulai membaca jurnalnya. Tulisan yang dibaca pun mulai memudar, lalu sekelilingnya pun mulai bergetar. Dia pun kembali ke masa remaja, di mana tangannya sedang menutupi kuping Kelly. Lalu terlihat mobil yang melintas. Rokok yang tersangkut di baju Evan pun menyundut perutnya dan meninggalkan bekas luka. Ternyata di dalam mobil itu ada seorang ibu dan bayinya, dan mereka adalah pemilik rumah tersebut. Lalu ibu dan bayi itu menuju kotak surat yang telah diletakkan dinamit oleh Lenny. Ketika membuka kotak pos, lalu meledaklah dinamit tersebut. Evan, Kelly dan Tommy pun segera berlari, namun Lenny hanya terdiam terpaku karena syok melihat kejadian tersebut. Mereka bertiga pun segera membawa Lenny. Evan pun bangun dari tidurnya sambil memegang jurnal. Dia pun melihat perutnya yang ada bekas luka sundutan rokok, yang sebelumnya tidak ada bekas luka di perutnya. Evan pun menghubungi Lenny. Ibu Lenny yang mengangkatnya. Dan ibunya pun menyuruh Evan untuk tidak menghubungi Lenny lagi. Scene berpindah di malam ketika Evan dan ibunya makan malam di sebuah restoran. Mereka pun berbicara sangat akrab. Lalu mereka berdua pun ke tempat seorang peramal. Peramal tersebut menyuruh Evan memberikan telapak tangannya untuk diramal. Dan mulai membaca garis-garis tangan Evan. Peramal tersebut pun berkata bahwa Evan tidak memiliki garis hidup. Dan dia tidak berada di dunia ini.
Dia tidak memiliki jiwa, dan dia tidak pernah diinginkan keberadaannya. Dengan perasaan tidak menentu, ibunya pun keluar dari tempat peramal tersebut disusul oleh Evan. Lalu mereka pun berbicara di luar. Ibu Evan pun berkata jika sebelum Evan lahir, dia pernah mengandung 2 kali. Dan 2 bayi tersebut meninggal dalam kandungan. Dan ketika ibunya sedang mengandung Evan, dia takut karena ibunya berprasangka yang terburuk. Kenapa ibu tidak pernah menceritakan sebelumnya? Ujar Evan. Itu bukanlah sesuatu yang ingin ibu penang. Lagi pula ketika kamu lahir, ibu sudah menganggap bahwa kamu adalah bayi ajaibku, ujar si ibu. Evan pun langsung memeluk ibunya. Esok harinya, Evan pergi ke sebuah restoran, di mana restoran itu adalah tempat Kelly bekerja. Ketika Kelly keluar dari restoran, Evan pun menghampirinya. Mereka pun berpelukan. Setelah mereka bertemu kangen, karena sudah bertahun-tahun tidak bertemu. Lalu Evan pun bertanya tentang masa kecilnya yang sering kehilangan kesadaran, dan bertanya tentang film porno anak-anak yang dibuat oleh ayahnya Kelly. Kelly pun tersinggung. Seketika dia memaki-maki Evan, dan meninggalkan Evan sendirian di tempat tersebut. Lalu esok hari, ketika Evan berada di tempat kosnya, tiba-tiba dia menerima pesan suara dari Tommy dan memakinya. Karena setelah pertemuannya dengan Kelly, Kelly pun bunuh diri semalam dan kini dia telah meninggal dunia. Scene pun berpindah di pemakaman Kelly, di mana hanya beberapa orang yang menghadirinya, termasuk Evan. Lalu di peti mati tersebut, Evan pun menaruh bunga dan secari kertas yang bertuliskan "Saya akan kembali untukmu". Ketika sampai di tempat kosnya, Evan pun mulai membaca jurnalnya. Tulisan yang dibaca pun mulai kabur. Sekelilingnya pun mulai bergetar. Lalu, dia pun kembali ke masa anak-anak di mana George, ayah Kelly, menjebaknya untuk membuat film porno. Evan pun merubah masa lalu tersebut dengan menolak bermain film porno dan memaki-maki ayah Kelly tersebut, dan akan mengancamnya akan melaporkannya ke polisi. Akhirnya si ayah pun menuruti apa yang diutarakan oleh Evan. Setelah itu, Evan pun bangun dari tidurnya. Akan tetapi dengan masa depan yang sangat berbeda. Sekelebat dia merasakan semua memori masa kecil dan remajanya berubah. Dan terlihat hidungnya berdarah setelah kejadian itu. Jika sebelumnya dia tinggal sekamar dengan temannya Tamper, tiba-tiba dia terbangun di samping Kelly yang masih hidup. Kelly masih hidup karena Evan telah merubah masa lalunya tersebut. Evan pun kaget setengah mati dan terjatuh melihat Kelly yang masih hidup dan tidur bersamanya. Kelly pun bingung melihat tingkah laku Evan yang tidak seperti biasanya. Kelly pun menyuruh Evan untuk membersihkan darah tersebut di kamar mandi. Ketika keluar kamar, ternyata Evan sedang berada di asrama putri, tempat di mana Kelly tinggal, di mana di asrama tersebut dipenuhi dengan wanita-wanita, dan dia hanya satu-satunya pria di tempat tersebut. Ketika mereka berdua beranjak pergi dari asrama tersebut, Evan kembali menanyakan pertanyaan tentang film porno anak-anak yang dibuat oleh ayahnya Kelly, yang sebelumnya pertanyaan tersebut membuat Kelly bunuh diri. Setelah mendengar jawaban Kelly, kalau ayahnya tidak membuat film porno tersebut, dan bercerita persis dengan masa lalu yang dirubah Evan sebelumnya, mereka pun berpisah dan janji akan bertemu malamnya. Ketika di kampus, Evan bertemu dengan Tamper. Evan menyapanya, tapi Tamper tidak mengenali Evan sama sekali. Dan ketika bertemu dosennya pun tidak mengenalinya. Malam pun tiba, di mana Evan dan Kelly berkencan di sebuah restoran. Evan pun memberikan kejutan yang spesial untuk Kelly. Ternyata Evan ingin melamar Kelly. Kelly pun menerima lamaran tersebut. Lalu tiba-tiba temannya pun datang dan memberitahu bahwa mobil Evan hancur karena seseorang telah merusaknya. Ketika sampai di mobil, ada sebuah kalung anjing yang tersangkut. Dan tak lain dan tak bukan, yang merusak mobil Evan adalah Tommy, yang telah bebas dari penjara, yang tidak setuju dengan hubungan Kelly dan Evan.
Dan ketika sedang berjalan di taman, Tommy pun keluar dengan membawa pentungan dan ingin menghajar Evan dengan pentungan tersebut. Evan pun dihajar oleh Tommy menggunakan stick tersebut. Tommy menghajar Evan habis-habisan. Evan pun menyemprotkan mata Tommy dengan semprotan merica. Tommy pun terjatuh sambil memegangi matanya yang perih. Lalu Evan pun menghajarnya. Evan terus menghajar Tommy hingga akhirnya dia membunuh Tommy dengan pentungan. Dan Evan pun dipenjara karena kejadian tersebut. Terlihat napi-napi lain melempari Evan dan meneriakinya. Dia pun masuk ke selnya. Terlihat teman satu selnya yang bernama Carlos yang sangat religius. Carlos pun menasihati Evan agar menjaga sikap dan selalu berhati-hati. Lalu Evan meminta perlindungan kepada Carlos sambil memegang Injil. Carlos pun berkata, kalau Tuhan pun tidak dapat membuatnya bertahan untuk menghadapi komplotan tersebut. Ibunya pun datang menjenguknya dan memberikan jurnal tersebut kepada Evan. Ketika Evan kembali ke dalam sambil membawa jurnalnya, salah satu dari komplotan tersebut meremas penis dari Evan sambil berkata, duduk di penisku atau kau berdarah dengan pedangku. Ketika mereka di sel di depan Carlos, Evan pun membaca sobekan jurnal tersebut. Pada bagian di mana dia sedang berada di kelas menggambar waktu masa kecilnya. Lalu keanehan pun terjadi, keadaan sekitarnya mulai berubah. Dan Evan pun kembali dan berada di masa lalu, sesuai dengan kejadian di dalam jurnal yang dibacanya. Lalu dia menggambar seorang pria yang sedang memegang pisau dapur dan membunuh 2 orang. Saat itu juga Evan melihat 2 besi tajam. Dia pun langsung menancapkan kedua tangannya tersebut. Ketika kembali ke sel, terlihat kedua tangan Evan pun ada bekas luka. Carlos pun melihat hal tersebut dan langsung mempercayai kalau hal tersebut adalah stigmata. Dan dia pun akan melakukan hal apapun yang diinginkan Evan untuk membantunya. Dan Carlos juga memberikan 1 bungkus rokok yang menjadi taruhannya. Evan pun menghampiri komplotan tersebut. Dan dia membuat kesepakatan, yaitu menghisap penis dari si gundul dan temannya. Dengan syarat mereka memberikan jurnal itu kembali. Komplotan itu pun menyetujuinya. Ketika akan menghisapnya, tiba-tiba Evan langsung menusukkan besi ke penis si gundul dan temannya. Carlos pun datang. Dia langsung menutup dan menahan pintu sel tersebut. Evan pun langsung membaca jurnal itu pada bagian di mana dia sedang berada di tempat sebelum Tommy membakar anjingnya. Lalu keanehan pun terjadi. Keadaan sekitarnya mulai berubah dan Evan pun kembali ke masa lalu sesuai kejadian dengan jurnal yang dibacanya. Evan pun memberikan Lenny sebuah besi tajam yang berfungsi untuk melepaskan ikatan anjingnya tersebut. Setelah itu, Evan memohon kepada Tommy untuk melepaskan anjing tersebut dan berkata jika dia membunuh anjing itu, dia akan masuk ke dalam penjara remaja. Lalu Tommy pun melepaskan anjing tersebut dan membiarkannya pergi. Akan tetapi, tanpa diduga, Lenny menusuknya dari belakang menggunakan besi tajam. Tommy pun langsung tewas di tempat. Lalu Evan pun kembali ke masa depan. Akan tetapi bukan di dalam sel seperti sebelumnya, melainkan dia berada di kamar kos. Sekelebat dia merasakan semua memori masa kecil dan remajanya berubah dan berganti dari sebelumnya. Dia pun pingsan dan hidungnya berdarah. Tamper pun masuk dan menolongnya. Evan pun kembali berada di rumah sakit untuk dironsen. Setelah itu, Evan pun kembali sehat. Dengan menaiki kursi roda, dia bercanda dengan dokter yang memeriksanya. Dan bertanya kepada dokter tersebut, kalau berapa lama lagi waktu yang dia punya. Dan dokternya pun tak menghiraukan candaan Evan tersebut. Lalu Evan pun meminta izin untuk pergi dari situ. Dan juga mencuri kunci dari tempat tersebut. Lalu dia pun pergi ke kamar Lenny, yang kebetulan berada di tempat yang sama. Di ruangan tersebut, Evan melihat Lenny, yang kaki dan tangannya sedang terikat di tempat tidur, seperti orang yang sedang sakit jiwa. Evan pun mengajak Lenny berbincang-bincang. Lenny pun berbicara tentang masa kecilnya.
Dia mengira kalau Evan menjebaknya, dan sudah mengetahui kalau sesuatu yang besar akan terjadi pada saat dia memberikan besi tajam kepadanya. Evan pun mengiyakan perkataan Lenny tersebut. Lenny pun berkata bahwa seharusnya Evan-lah yang terbaring dan terikat di tempat tidurnya sekarang. Seketika, Evan pun meninggalkan Lenny. Di bawah pohon, Evan pun kembali membaca jurnalnya. Dia pun kembali ke masa anak-anak di mana dia sedang mengunjungi ayahnya di rumah sakit jiwa. Evan berkata kepada ayahnya bahwa dia harus memperbaiki sesuatu dan dia mengerti caranya. Ayahnya pun berkata, tidak bisa, dan berharap kalau kutukan ini berakhir padanya. Kamu tidak bisa memperbaiki suatu hal tanpa menghancurkan hal yang lainnya. Karena kamu tidak dapat berperan sebagai Tuhan. Dan kutukan ini pun harus diakhiri, ujar si ayah. Tapi Evan kecil tetap yakin kalau dia dapat memperbaiki semua keadaan. Lalu sama seperti scene di awal, si ayah pun mencekik Evan. Evan pun kembali ke masa depan, di mana dia sedang berada di bawah pohon. Malam harinya, dia pun langsung menuju tempat ayah Kelly dan melabraknya, sambil meminta info keberadaan anaknya. Dan ayahnya pun memberitahu. Dan tibalah Evan di tempat Kelly, yang ternyata tinggal di suatu motel, di mana dia bekerja sebagai pelacur. Evan pun masuk ke kamarnya dan berbincang-bincang dengannya. Lalu dia mengajaknya ke restoran. Evan pun bercerita kepada Kelly kalau mereka berdua pernah berbahagia. Dan Evan berkata jika setiap dia ingin menolong seseorang, lalu semuanya akan menjadi lebih kacau. Kelly pun mulai meracau. Dia menyuruh Evan untuk kembali ke masa anak-anak, di mana dia seharusnya menyelamatkan ibu dan bayinya tersebut dari ledakan dinamit, dan langsung meninggalkannya. Karena ada janji dengan pelanggannya yang lain. Lalu Evan kembali ke kosannya. Dia pun membaca jurnalnya. Dan Evan pun kembali dan berada di masa lalu. Sesuai kejadian dengan jurnal yang dibacanya, dia pun langsung berlari untuk menyelamatkan ibu dan bayinya. Tommy pun langsung lari dan melindungi ibu dan bayinya. Akan tetapi Evan-lah yang terkena ledakan dari dinamit tersebut. Evan pun kembali ke masa depan. Dia terbangun, dan di sampingnya terlihat Lenny dan Kelly yang sedang bercinta. Ketika dia mengangkat tangannya, dia menyadari kalau tangan dan kakinya sudah tidak ada, akibat terkena ledakan dinamit yang dialami di masa lalu yang baru dirubahnya. Lalu sekelebat dia merasakan semua memori masa kecil dan remajanya berubah dan berganti dari sebelumnya. Dan terlihat dia kejang-kejang dengan hidungnya yang berdarah. Scene pun berpindah, terlihat Evan yang duduk di kursi roda dan didorong oleh temannya. Mereka pun membawa Evan ke rumah sakit untuk membesuk ibunya, yang dimana ibunya ternyata dirawat karena menderita kanker paru-paru yang parah. Dia mulai aktif merokok semenjak Evan terkena ledakan dinamit. Lalu Evan meyakinkan ibunya kalau dia bisa memperbaiki keadaan tersebut. Lalu Evan pergi dari ruangan itu. Scene pun berpindah ke rumah Evan. Dia meminta bantuan Lenny untuk mencari jurnal tersebut, dan juga meminta tolong untuk membuka halamannya. Dia pun kembali ke masa lalu, sesuai kejadian dengan jurnal yang dibacanya. Seperti pada scene awal, dia pun mengambil pisau dapur. Dan ibunya melihat Evan sudah memegang pisau dapur tersebut. Evan pun kembali ke masa depan. Tapi keadaan pun tetap sama seperti sebelumnya. Dia pun kembali meminta bantuan Lenny untuk membuka halaman selanjutnya. Setelah itu, dia pun kembali ke masa anak-anak, di mana ayah Kelly menjebaknya untuk membuat film porno. Evan pun merubah masa lalu tersebut dengan mengambil dinamit yang berada di mejanya dan mengancam ayah Kelly dengan akan meledakkan dinamit tersebut. Lalu dia pun mulai menyalakan dinamit itu. Si ayah pun merebut dan melemparkan dinamit tersebut. Akan tetapi, dinamit itu pun diambil oleh Kelly dan meledak. Evan pun kembali ke masa depan, di mana dia berada di ranjang di dalam kamar di sebuah rumah sakit jiwa. Lalu sekelebat, dia merasakan semua memori masa kecil dan remajanya berubah dan berganti dari sebelumnya.
dan terlihat dia kejang-kejang dengan hidungnya yang berdarah. Dia pun segera meninggalkan kamar tersebut dan menemui dokter untuk meminta jurnalnya. Namun dokter tersebut mengatakan kalau tidak pernah ada jurnal yang ditulis oleh Evan, dan mengatakan kalau hal tersebut hanya fantasi dan hayalan dari Evan saja untuk mengatasi rasa bersalahnya yang telah membunuh Kelly Miller. Dan dia pun telah menciptakan penyakit yang tidak ada, bahwa alam semesta alternatif dengan perguruan tinggi hanyalah fantasi dan hayalan Evan saja, ujar si dokter. Namun Evan tetap bersikeras untuk meminta jurnalnya tersebut. Si dokter pun berkata kalau kelakuan Evan tersebut mengingatkan pada ayahnya, Jason. Setelah itu, Evan pun pingsan. Ibunya pun datang dan menangisi keadaan anaknya tersebut. Evan pun meminta video pada saat ibunya melahirkan dirinya. Si ibu pun berkata kalau video tersebut ada di sini. Scene pun berpindah seperti pada awal film. Terlihat Evan yang sedang mengendap-endap. Lalu dia mendobrak masuk ke ruangan tersebut dan berusaha menahan pintu dengan sofa. Lalu dia mengumpat di bawah meja sambil menulis catatan. Jika ada yang menemukan catatan ini, maka rencana saya tidak berjalan baik. Dan saya sudah mati. Dan jika saya kembali ke awal kejadian ini, saya mungkin bisa menyelamatkannya. Terlihat di luar ruangan tersebut, dokter dan petugas sedang menggedor-gedor pintu. Evan pun mulai menyetel film, di mana di video tersebut terlihat ibunya yang sedang melahirkan dirinya. Dia pun terus menonton video tersebut, dan dia kembali ke masa lalu, di mana dia masih di dalam kandungan ibunya. Ibunya terlihat berteriak kesakitan di dalam perut ibunya. Evan pun teringat kata-kata dari peramal yang mengatakan bahwa Evan tidak memiliki garis hidup dan dia tidak berada di dunia ini. Dia tidak memiliki jiwa dan dia tidak pernah diinginkan keberadaannya. Dan dia teringat juga oleh kata-kata si ibu yang mengatakan sebelum Evan lahir dia pernah mengandung 2 kali dan 2 bayi tersebut meninggal dalam kandungan. Dan ketika dia mengandung Evan, dia takut karena ibunya berprasangka yang terburuk terhadapnya. Dan setelah itu, pada akhirnya, Evan bayi pun membunuh dirinya sendiri dengan cara melilitkan lehernya dengan tali ari dari ibunya. Lalu terlihat ibunya yang sedih karena si bayi meninggal dalam kandungan. Sekelebat, terlihat dunia tanpa keberadaan Evan. Dan semua yang terjadi. Sampai akhirnya Kelly pun menikah dengan orang baru yang tidak diceritakan sebelumnya. Lalu film pun berakhir. Begitulah akhir cerita dari film ini. IMDb untuk film ini adalah 7,6 dan menurut top film rating yang pas untuk film ini adalah 8,0. Karena visual serta twist-twist film yang disuguhkan sangatlah luar biasa. Dan jangan lupa subscribe untuk menyaksikan video-video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.